Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita kembali melanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini, masih pembacaan dan penjelasan kitab Al-Usulu min Ilmi Al-Usul karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala warah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan dan menjelaskan sedikit tentang syurutul istisna, syarat-syarat pengecualian. Di pengecualian ini pembahasan tentang pengkhususan atau taksis. Jadi istisna ini pembahasan dalam bab taksis. Kita akan mengkhususkan. Jadi sesuatu yang dikhususkan itu adalah sesuatu yang dikecualikan. Sesuatu yang mendapatkan pengkhususan berarti sesuatu yang dikeluarkan dari yang umum. Jadi ada pernyataan umum, kemudian di situ ada pengecualian. Nah, biasanya dia menggunakan kata illah, itu namanya ada turut istisna illah, atau ghairu bisa, atau siwa. Itu dibahas dalam ilmu nahwu tentang isim-isim yang kita gunakan atau huruf-huruf yang digunakan untuk mengecualikan atau untuk pengecualian. Jadi illah, setelah illah itu istilahnya adalah al-mustasna minhu. Itu mustasna minhunya setelah kata illah. Contoh dalam surah Al-Asr kemarin, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, kalau sesungguhnya seluruh manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ini namanya illa, ada illa ya. Illa itu yang mengecualikan dari yang umum tadi dikhususkan. Siapa yang tidak begitu setelah illa, itu namanya al-mustathna minhu. Jadi al-mustathna minhu ini yang jumlah yang terletak setelah illa. Illa alladziina amanu, illa kecuali alladziina amanu, orang yang beriman. Ini wa 'amilus shalihat, yang mereka beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang saling berwasiat dalam kebaikan dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ini jadi harus kita pahami istilah namanya, ada istisna, ada al-mustasna minhu. Istisna apa bedanya? Apa beda istisna dengan mustasna minhu? Nah, istilah ini penting, Pak. Supaya kalau kita baca kitabnya paham ya, mampu kita membedakan dua istilah ini. Monggo Mas. Iya, masya Allah. Iya, masya Allah, betul ya. Yang dikecualikan.
atau yang terpaksa ilah. Nah, atau istisna itu diartikan pengecualian. Baik, pengecualian ini prosesnya. Yang dikecualikan itu namanya mustasna minhu. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah bahas ya, yustaratu li sihhatil istisna'i syurutun minha. Disyaratkan sahnya pengecualian dengan syarat-syarat diantaranya. Yang pertama kemarin ittisaluhu bil mustathna minhu haqiqatan aw hukman. Nah, ini kemarin baik syarat pengecualian. Jadi pengecualian itu ada syaratnya, tidak sembarangan. Tidak sembarangan dikecualikan atau tidak sembarang kita mengecualikan, namun ada syarat. Yang pertama, yang pengecualian itu bersambung dengan yang dikecualikan. Istisna itu bersambung dengan mustasna minhu. Pengecualian itu bersambung dengan yang dikecualikan, baik yang bersifat hakikat atau hukum. Apa yang maksud dengan hakikat? Ini telah kita bahas kemarin ya. Fal muttasilu haqiqatan itu maknanya al-mubashir, langsung ya. Lil mustathna minhu, langsung kepada yang dikecualikan, bihaitsu la yafsilu bainahuma fasilun, yang tidak dipisahkan antara istisnanya dengan mustasna minhunya pemisah. Jadi dia langsung ya, seperti apa contohnya? Seperti ayat tadi, langsung baik. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Illa alladziina aamanu nyambung. Illa alladziina aamanu nyambung. Nah, itu namanya apa? Hakikatan. Ittisaluhu, bersambungnya istisna itu dengan yang dikecualikan secara hakikat ya, langsung al-mubashir, langsung. Sedangkan yang secara hukum ma fasala baina wa baina mustasna minhu fasil, yang dipisahkan antara istisna dengan mustasna minhunya ada fasil, berpisah. La yumkinu daf'u, tidak mungkin dia tahan itu ya, seperti orang yang batuk, illa batuknya alladzina atau dia bersin ya, illa gitu ya. Nah, itu namanya ya al-muttasil ya hukman, bukan al-muttasil haqiqatan. Nah, ini itu syarat yang keberapa? Yang pertama ya. Ya. Kalau nggak salah sampai di situ Pak ya. Hah? Oh, sekarang kedua lagi. Ya, yang kedua ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain. Yang kedua lagi banyak. Nah, yang kedua, sanian syarat istisna yang kedua, alla yakuna mustasna aksara min nisfil mustasna minhu. Ya, hendaknya pengecualian tersebut ya, tidak boleh pengecualian tersebut lebih dari separuh dari yang dikecualikan. Nah, tidak boleh, itu artinya Allah yakuna. Janganlah ya, tidaklah, bisa kita artikan seperti itu. Tidaklah al-mustasna, pengecualian itu terjadi lebih dari separuh yang dikecualikan darinya. Paham nih Pak?
Ini harus paham dulu konsep ini ya, karena ini masuk logika ini ya. Jadi pengecualian itu tidak boleh lebih separuh, misalkan 10, 6 pengecualian itu lebih banyak daripada yang dikecualikan, itu tidak boleh. Nah, paham ya? Falau qala, ini contohnya. Falau qala, kalau seseorang berkata, falau itu maka, kalau ya, fa maka, lau kalau. Lau itu artinya jika, lau. Falau maka jika, qala seseorang berkata, lahu alayya asyratu darahima, untuknya atasku, ini maksudnya apa? Aku wajib membayar kepadanya. Itu kalau terjemahan bebas ya. Aku wajib membayar kepadanya 10 dirham. Itu namanya istisna, Pak. Kita katakan ini pengecualian karena ini langsung contoh ya. Ini langsung istisnanya ini. Ya. Saya wajib membayar kepadanya 10 dirham. Mana mustasna minus setelahnya? Ya. Ya. Jadi syaratnya mustasna itu, pengecualian itu ya, tidak boleh lebih banyak dari yang dikecualikan. Ya. Tidak boleh lebih banyak dari setengah yang dikecualikan. Setengah apa ya? Jadi pengecualian itu tidak boleh lebih banyak setengah dari yang dikecualikan. Mana yang dikecualikan setelah illah? Karena illah itu ada tuh istisna, ya. Illa sittatun, ya, kecuali 6. Maka beliau mengatakan la yasihul istisna'u, maka tidak sah pengecualian. Paham ya Pak ya? Ya. Nah, dalam hal ini paham dah Pak? Iya. Jadi kita ulangi Pak ya. Syarat yang kedua istisna pengecualian itu adalah ya, pengecualian itu tidak boleh lebih besar dari yang dikecualikan, setengah dari yang dikecualikan. Jadi pengecualian itu tidak boleh lebih dari setengah yang dikecualikan. Paham Pak? Ya, contoh ya. Seorang mengatakan saya wajib ya membayar kepadanya 10 dirham. Ya, saya wajib ini ya membayar kepadanya 10 dirham kecuali 6. Jadi rugilah dia gitu ya. Utangnya 10 cuma dibayar ya, cuma dibayar 4. Karena kecuali 6 berarti 6 tidak dibayar. Parah dia gitu ya. Nah, ini maksudnya. Maka nggak sah pengecualian seperti itu, karena pengecualian itu ya lebih banyak daripada yang dikecualikan. Ya, artinya dia nggak bayar 6 berarti dia cuma bayar berapa? 4. Nah, maka ini merugikan ini, ya, pengecualian yang merugikan, maka nggak sah. Paham ya? Ya, agak bingung juga dikit gitu ya. Iya, paham ya? Iya. Kemudian beliau mengatakan nggak sah istisna seperti itu. Walazimathu al-asyratu kulluha, wajib dia ya, wajib dia ya memberikan atau mengecualikan 10 semuanya. Itu maksudnya tidak ada dia. Jadi dia mengatakan saya ya akan memberikan kepada 10 kecuali 10, berarti 0, nggak sah gitu ya. Paham ya? Nah, jadi itu syarat yang kedua. Artinya pengecualian itu tidak boleh lebih dari separuh dari yang dikecualikan. Kalau seperti itu mendingan tidak usah ya. Mendingan bilang saya memberi kepada dia 10 ya dirham kecuali 10, berarti tidak ada.
Ya, ini dalil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, Pak ya? Syarat yang kedua ini hendaknya pengecualian itu ya tidak lebih dari separuh dari yang dikecualikan. Allah yakuna mustadna aksar min nisfil mustasna minhu. Kemudian ada ulama yang berpendapat, kata beliau, wakila, dan dikatakan, artinya ada yang berpendapat, la yushtaratu dzalika, tidaklah disyaratkan hal itu. Jadi ada ulama yang mengatakan nggak ada syarat seperti itu, gitu ya. Ya. Fayasihul istithna'u, maka sah istisna, wa in kana al-mustasna akthara min nusfi, walaupun ya pengecualian itu lebih dari setengah dari yang dikecualikan, sah. Maka di sini ternyata ini mahallun khilafun ya bainal ulama, ini adalah permasalahan khilafiyah di antara para ulama. Pemainnya jadi pendapat ulama yang pertama tadi itu, Pak, ya, dalam mustasna itu hendaknya pengecualian itu tidak lebih ya separuh dari yang dikecualikan. Ai yakunul mustasna aqalla minan nisfi au mutasawiyan. Nah, hendaknya pengecualian itu lebih kecil daripada separuh dari yang dikecualikan atau sama. Kalau sama impasnya. Kalau sama itu nggak ada sama sekali dia bayar. Fa idza kana aqalla au mutasawiyan fal istisna'u sahihun. Maka kalau seandainya lebih kecil pengecualian dari yang dikecualikan itu atau sama, fal istisna'u sahih, maka istisna'nya sahih, benar. Wa illa fala yasihu, kalau tidak maka enggak sah. Fil mithalil ladzi dzakarnahu, pada contoh yang telah kami sebutkan, fa innahu in qala, maka kalau dia mengatakan lahu alayya asyratu illa sittah, lahu baginya, alayya atasku, artinya aku wajib memberikan kepadanya asyrah ya 10, illa sittah kecuali 6, lam yasihha hal istisna'u, tidak sah istisna ini. Lakin akan tetapi lau qala, kalau dia mengatakan lahu alayya asyrah ya, baginya wajib bagiku, atasku memberikan kepadanya 10, illa arba'atun, kecuali 4 ya. Kalau kecuali 4 berarti 6 ya, Pak ya. Au khamsah, atau 5, itu kan sama itu, berarti 5 yang kita kasihkan kepadanya. La sahal istisna'u, maka sah istisna'nya. Amma man qala, adapun orang yang berkata lahu alayya asyaratun ya, wajib atasku memberikan kepadanya 10, illa sittatun, kecuali 6, fa innahu la yasih, karena 4 akan dikasih kepadanya maka tidak sah. Wa dalilu ala dzalika, dalil akan hal itu, anna hadzal kalama khilaful fasih, ini dalilnya, Pak, karena perkataan yang seperti ini menyelisihi ya kefasihan ya kebiasaan orang Arab dalam berkata, min kalamil Arab, dari perkataan orang Arab. Maka ini kan pembahasan kita kan memahami bahasa Arab juga ya. Mungkin kalau kalam perkataan selain Arab mungkin bisa-bisa aja ya kan, tapi dalam kebiasaan orang Arab ini khilaful fasih, ini alasan menyelisihi ya bahasa fushah,
bahasa yang baku. Karena tidak ada orang Arab bilang gitu. Kan mereka contoh, lahu alayya asyrah illa sittatun. Ya, saya wajib membayar kepadanya 10 ini. Utangnya ada 10 misalnya. Ya, kecuali 6, berarti cuma 4 ya. Nah, ini khilaful fasih. Ini menyelisihi ya bahasa fusha orang Arab. Wa aidan, dan juga idza qulta, kalau engkau mengatakan lahu asyratun, baginya atau untuknya 10. Jadi sudah diperuntukkan duit 10.000 lah misalnya. Illa sita, kecuali 6.000, berarti cuma 4.000. Nah, ini dalam bahasa Arab ini tidak masuk seperti ini. Ini menyelisihi bahasa baku, bahasa fasihnya orang Arab. Ini alasannya dalam syarah disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Falimada lam taqul, kenapa engkau tidak mengatakan lahu indi arba'ah? Langsung aja, ya kan? Kenapa harus gitu? Kok enggak engkau mengatakan baginya dariku 4.000 misalnya? Artinya aku ngasih dia langsung aja, nggak usah drama seperti itu, ya. Nggak usah dia mengatakan lahu alayya asyratun illa sittah. Saya mau ngasih untuknya 10 kecuali 6. Langsung aja kata saya, langsung aja indi arba'atun. Ya, saya punya 4 lahu untuknya. Udah. Ya. Ini yang lebih fasih. Falimada ta'ti bil aktsar. Kenapa? Ya, dia datang dengan yang lebih banyak. Ya. Dan akan mengecewakan. Jadi kecewa. Ya, saya akan ngasih kepadanya 10 misalnya, kecuali 6, kecewa dia, ya. Banyak yang pula yang dia tahan daripada yang dia bilang saja saya mau ngasih 4, udah. Nah, ini alasannya juga ya. Ya, itu akan apa? Mengecewakan orang itu gitu. Nah, ini cuman permainan bahasa gitu ya. Cuman pengolahan kata-kata. Dan namun ini kan kita membahas pengecualian dalam bahasa Arab ya. Dalam penggunaan orang Arab tentu kita sesuaikan dengan konteks, dengan huruf dari bahasa Arab. Karena kan pembahasan kita ini adalah memahami konteks ungkapan bahasa Arab seperti itu orang Arab ya. Nah, iya, kemudian beliau berkata, iya, kemudian beliau berkata waqilah, gitu ya. Dan dikatakan, ini pendapat ulama yang lainnya, dan dikatakan. Namun biasanya Pak, kalau dalam konteks para ulama, uruf para ulama, kalau seorang ulama membawakan pendapat lain namun dengan sirah tamrid, ya, qila dikatakan atau diceritakan, hukiyah diceritakan. Nah, ini biasanya menunjukkan pendapat itu lemah. Ya, qila dikatakan, artinya tidak disebutkan siapa yang mengatakan. Didatangkan dalam bentuk fi'il majhul. Fi'il, kalau di sini fi'il madhi bina majhul atau bina'ul majhul. Ini menunjukkan bahwasanya pendapat yang kedua ini lebih lemah atau lemah ya. Pendapat yang pertama itu diyakini lebih asah, lebih sahih atau aqwa, lebih kuat. Biasanya seperti itu. Ya, uruf para ulama kalau membawakan pendapat qila dikatakan, nah, biasanya pendapat yang menggunakan kata qila itu lemah. Karena menggunakan siratu tamrid, ya, menggunakan sirat tamrid. Waqila, beliau berkata waqila, dan dikatakan la
yushtaratu dzalika. Tidak disyaratkan itu. Ya, jadi istisna pengecualian lebih besar dari yang dikecualikan separuhnya, enggak. Itu enggak apa-apa gitu ya. Fayasihul istisna'u, maka sah istisna wa in kana al-mustathna aktsara minan nisfi, walaupun ya pengecualian itu lebih besar dari separuh dari yang dikecualikan. Ya. Fala yalzamuhu fil mithalil mazkur illa arba'ah. Maka tidaklah melazimkannya, mewajibkannya pada contoh yang disebutkan tadi illa arba'ah. Lahu alayya asyratun illa arba'ah, itu kan sah. Karena 4 itu lebih kecil dari separuh dari 10. Ya. Maka pendapat yang kedua tidak harus seperti itu. Bisa walaupun lebih besar, katanya bisa. Kata beliau dalam syarahnya, qala ba'dul ulama'i, sebagian ulama berkata, innal istisna'a, sesungguhnya pengecualian itu yasihu, sah, walau kana mustasna aksara minal mustasna minhu, walaupun pengecualian itu lebih besar dari yang dikecualikan darinya. Kalau seandainya seorang berkata lahu alayya asyratun illa sittatun, wajib atasku memberikannya 10 kecuali 6, menurut sebagian ulama sahal istisna'u, sah pengecualiannya, walazimahu arba'ah, maka wajib baginya mengasihkan 4. Kalau dia mengatakan kecuali 6 dari 10, kecuali 6 dari 10 berarti 10 kurang 6 ya. Jadi dia kasih 4. Wa kadza law qala, demikian pula kalau seorang berkata asyratun illa sab'ah, ya. 10 kurang kecuali 7. Berarti 10 kurang 7 itu Pak ya. Jadi 10 kurang 7 3, Pak. Awis sama au illa samaniyatun illa samaniyah, atau kecuali 8. Berarti 10 kurang 8 3. Au illa tis'atun, atau kecuali 9. Ya, 10 kecuali 9 berarti cuma sah 1. Nah, ini sebagian ulama mengatakan sah. Nah. Qalu, mereka berkata, kata beliau, li'annahu mata amkana tashihu kalamil mukallaf wajib tashihuhu, innal asla fi nutqi ya as-sihhat, ya as-sihhatu hatta yaquma dalilun 'ala al-butlani, famata amkanu tashih famata amkana tashihu kalamil mukallafi wajaba an yusahhah atau an yusahhah, wa hadha yumkin. Wa qaulukum khilaful fasih, naqulu waliyakun khilafal fasih fala yughayyir al-hukm, ya, fala yadurru an yakuna, ya, fala yadur an yakuna khilafal fasih. Ini alasan beliau ketika menjelaskan pendapat yang kedua ini. Mereka berkata, kata beliau, qalu, mereka berkata, li'annahu, karena ya kenapa sah ya walaupun lebih besar daripada mustasna minhu, ini alasannya. Li'annahu, karena ya mata amkana, ya kapan memungkinkan gitu ya, tashihu kalamil al-mukallaf, ya wajib tashihu, ketika mungkin untuk dibenarkan perkataan orang kita ini ya, kita ini kan bukan lafaz orang yang dibebankan syariatnya, maka wajib untuk dikoreksi gitu ya, untuk dibenarkan ya. Innal asla fin nutqi, karena hukum asal orang yang
berucap itu, ya hukum asal apa yang diucapkan oleh seorang itu, apa yang diucapkan oleh seseorang itu adalah sahih, itu hukum asalnya. Walaupun menyelisihi daripada kebakuan bahasa baku atau bahasa fushah atau fasih. Itu Pak. Karena hukum asal yang diucapkan oleh seseorang itu benar gitu. Karena hukum asal orang itu tidak dituduh bohong ya. Kecuali ada bukti ini Pak. Ini yang mesti kita terapkan. Karena hukum asal seorang itu, manusia itu dia jujur. Harus seperti itu dulu kita anggap jujur. Sehingga dalam sistem hukum kita ada namanya praduga tidak bersalah. Dianggap jujur dulu. Kecuali ada buktinya yang jelas ya, orang itu bohong misalnya, ini buktinya. Namun pada dasarnya apa yang diucapkan orang itu sahih. Ini maksudnya apa Mbak ya? Iya. Hatta sampai yaquma dalilun, sampai ada dalil, sampai ditegakkan dalil, sampai muncul berdiri dari itu, maksudnya ada dalil ya, ala al-butlani, yang membatalkan ucapan tersebut. Jadi walaupun dia menyelisih konteks baku bahasa Arab, kata pendapatnya juga ini sah. Ya sah. Karena apa alasannya? Karena alasannya adalah ketika seseorang itu berkata dan dia mengatakan benar yang dia katakan, maka wajib taslim, maka kita harus membenarkannya juga, harus mentashih juga. Nah gitu. Dan hukum asal dari yang diucapkan sesuatu sahih, sihah ya, sampai ada dalil, sampai ada alasan, bukti yang menyebutkan apa yang disampaikan itu adalah batal, ya, batil ya, butlan ya. Kemudian kata beliau, famata amkana tashihu kalamil mukallafi wajaba an yusahhaha wa hadha yumkin. Dan maka kapan ya memungkinkan membenarkan apa yang dikatakan oleh mukallaf itu, maka wajib untuk dibenarkan, dan ini mungkin untuk dibenarkan. Mungkin saja dia mengatakan alayya asyratun illa sittatun. Ini kan kalamul mukallaf, ucapan orang yang punya beban kan gitu, punya hutang. Nah, kalau dia mengatakan seperti itu dan kenyataan memang seperti itu, walaupun menyelisih apa namanya itu kata baku ngapain gitu ya, bilang aja saya punya utang 4, jangan dramatis seperti itu. Dan namun pendapat yang kedua itu sah, nggak apa-apa, kan memang kenyataannya seperti itu, walaupun dengan pola bahasa yang dia buat seperti itu ya. Nah, wa qaulukum, dan ucapan kalian, ini beliau ingin berusaha membela pendapat yang keduanya ya. Jadi pendapat yang pertama itu bilang nggak sah, alasannya menyelisihi bahasa baku, bahasa fasih, fushah. Wa qaulukum, dan ucapan kalian khilaful fasih, ini menyelisihi bahasa fasih, bahasa fushah. Naqul, kata Syekh Ibnu Utsaimin, maka kita luruskan, kita jawab alasan ini. Wal yakun khilafal fasih, ya, dan walaupun, walakin ini salahnya, ini cetakan ini wal yakun ini salah, walakin yang benar. Walakin khilafal fasih, akan, dan kita katakan kata Syekh Ibnu Utsaimin, akan tetapi yang menyelisihi fasih, walaupun betul ya secara bahasa ucapannya ini menyelisihi bahasa baku, betul, menyelisihi bahasa baku, betul, akan tetapi menyelisihi bahasa baku itu fala yughayyirul hukma, tidak mengubah hukum-hukuman. Begitu juga hukumnya nggak bisa berubah, walaupun bahasanya itu
nggak fasih, ya nggak baku, ya. Contoh kalau bahasa Indonesia ya, Soekarno sudah meninggal, kita tulis dengan Soekarno. Betul, tulisan Soekarno ini menyelisihi bahasa baku, karena OE udah dihapus diganti dengan U. Namun kan hukumnya nggak berubah. Soekarno sudah meninggal, memang faktanya sudah meninggal. Nggak boleh kita katakan ini salah, nggak boleh, karena hukumnya benar, fakta yang disampaikan benar. Oh bang, ya. Fala yadur, maka la yadur itu no problem, gitu ya. Tidak ada masalah itu. La yadur, ya. Fala yadur, tidak ada masalah, tidak berbahaya. Ayyakuna khilafal fasih, tidak jadi masalah ya dari segi bahasa, dia tidak fasih, dia tidak fushah. Namun yang intinya adalah lihat realitanya, lihat hukumnya, benar nggak yang dia sampaikan. Memang dia itu hanya punya utang 4, betul, dia punya 4 gitu ya. Dia mengatakan saya punya utang 10 kecuali 6. Mungkin yang 6 ini sebelumnya sudah dia bayar Pak ya, tinggal berapa? 4. Namun kata pendapat yang pertama, ngapain repot ngomong seperti, bilang aja saya punya utang 4 sama dia, udah. Ini fasih katanya. Betul ini nggak fasih, secara bahasa nggak fasih ya. Tetapi kan realitanya gitu, dia cuma punya utang 4. Nah, ini alasan Imam Ibnu Muslimin ketika ya menjelaskan pendapat yang kedua. Namun memang pendapat yang pertama itu jauh lebih kuat. Karena kenapa? Nggak muter-muter, dia langsung aja to the point. Nah, saya punya utang 4 lagi, udah. Nggak harus bilang saya sebenarnya punya utang 10 ya, kecuali 6, gitu ya. Kan muter-muter, ya. Itu tidak balaghah. Karena balaghah itu Pak nyambung dia kepada inti langsung gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ini pendapat yang kedua tentang syarat istisna. Kemudian kata Imam Ibnu Muslimin berikutnya, wa amma qaulukum lima dalam yakul arba'ah. Ya. Adapun perkataan kalian ini masih ya menjelaskan pendapat yang pertama, mengatakan nggak sah ya. Ya, ngapain dia bilang seperti itu gitu ya? Ngapain dia bilang seperti itu? Kenapa nggak bilang aja udah 4 saja, daripada dia bilang 10, ujung-ujungnya kan 4 juga, kecuali 6, 10 kecuali 6, berarti 4. Ngapain nggak langsung aja gitu ya? Nakul, maka kita katakan ya, coba dijelaskan oleh beliau ya, pendapat ulama yang pertama itu. Naqulu, dan kita katakan, walimada lam yakul sab'ah badalan min asyara illa salasa, walimada lam yakul sittah badalan min asyara illa arba'ah, wal insanu qad yakunu lahu mulahadhah fi ta'mimi summa al-ikhraju wal istisna. Ini alasan beliau. Jadi kenapa dikatakan seperti itu, kan muter-muter. Walima dalam yakul sab'ah, kenapa orang itu enggak mengatakan 7 ya, daripada dia mengatakan ya 10 kecuali 3. Kan kata pendapat yang pertama itu, kalau lebih kecil dari separuh yang dikecualikan boleh. Kata Imam Ibnu Muslimin itu sama aja, muter-muter juga. Nah, kalau kata pendapat yang pertama, kalau orang mengatakan lahu alayya asyratun illa salasah, boleh, karena salasahnya itu lebih kecil daripada separuh dari 10, kan gitu. Nah, kenapa boleh seperti itu dan yang sebelumnya enggak boleh? Nah, maka alasannya kata beliau, wal insan, manusia itu qad yakunu lahu mulahadhah. Ya. Manusia itu
terkadang itu dia apa namanya itu mikir dulu gitu ya, ya kan? Mungkin dia mengucapkan itu spontan, rupanya nggak seperti itu, langsung dia katakan illah. Ya contoh, lahu alai asyratun, ya kan saya punya utang 10.000. Oh enggak, itu udah saya bayar 6, illa sitah. Itu boleh jadi orang yang mengucapkan itu ya dia mengingat yang telah dia bayar sebelumnya, yang ingatnya itu 10, ternyata udah dibayar 6 gitu. Terkadang ada timbul seperti itu pada diri manusia, kata Syekh Ibnu Utsaimin ya. Makanya dia bilang illah sitah, udah ya sudah saya bayar 6 gitu ya. Itu mulahadhah namanya ya. Apa ya? Ya. Seperti itu kata Syekh Utsaimin. Fit ta'mim, dalam apa namanya itu mengingat yang umum, dalam mengingat yang umumnya kan 10 utangnya ini ya. Rupanya baru ingat dia 6.000 sudah saya bayar. Kemudian setelah itu baru dia keluarkan dan dia kecualikan. Itu Pak. Paham ya? Itu alasan. Kadang orang itu lupa dia, ya kan? Yang ingatnya 10 utangnya, ternyata telah dia bayar 6. Gitu. Seperti itu. Ini jawaban beliau. Wa ala kulli halin, ya adalah ya, terlepas dari perbedaan itu, itulah kalau maksud kita ya. Wa ala kulli hal ya, terlepas dengan perbedaan itu, al-qaulur rajihu anna hadza laisa bi syartin wa annahu yajuzu an yakuna al-mustathna akthar min an-nisf. Ya, ternyata Pak, saya salah juga menilai dari awal ya. Saya hanya menilai dari kebiasaan ya. Kalau kebiasaan ulama memang kalau pendapat yang diawali dengan syiar tamrid itu yang lemah, ternyata ini di luar dugaan ya. Dalam syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin ternyata lebih menguatkan pendapat yang kedua. Nggak ada syaratnya itu harus istisna itu harus tidak boleh ya lebih besar separuh daripada mustathna minhu, tidak harus seperti itu kata beliau. Wa ala kulli hal al-qaulur rajih, pendapat yang kuat yang rajih, anna hadza laisa bi syartin, ya itu bukanlah syarat ya. Jadi syaratnya itu istisna itu tidak boleh lebih besar daripada yang dikecualikan atau harus lebih kecil, enggak ada syarat seperti itu, tidak ada kata beliau. Wa annahu, dan dia itu yajuz, boleh ayyakuna mustasna, boleh mustasna itu ya boleh yang pengecualian itu aksar ya, aksar lebih banyak minan nisfi ya, daripada separuh dari yang dikecualikan. Ini kesimpulan beliau, sudah panjang lebar Pak ya, memakai ini ada supaya kita itu lebih paham gitu ya, lebih mengetahui tasawur ya, atau realita dari permasalahan pendapat ulama yang beliau sampaikan di sini. Wallahu taala a'lam bishawab. Karena waktu ya Mas ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita pahami dan kita ya amalkan dalam memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah dalam bab istisna ini, atau dalam memahami kalamul Arab ya, ucapan orang Arab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.